Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam ibadah virtual Horong Abraham ini. Kami mengundang Tuhan untuk boleh hadir bersama kami di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau bersuka bersama sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ya, kita sudah bersuka bersama di dalam Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Dan berkati Kak Titin yang boleh menyampaikannya, boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, coba Kak Titin mau lihat mana Alkitabnya, sebab di dalam Alkitab inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Ya, adik-adik sekarang boleh siapkan dulu Alkitabnya. Ya, Alkitab kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ya adik-adik ya. Coba adik-adik buka Alkitabnya dulu, Kak Titin tunggu. Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tapi sambil itu kita saksikan dulu video berikut ini ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, apa yang bisa dipelajari pada firman Tuhan hari ini adik-adik? Ya, ini Kak Titin cerita sedikit bahwa ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah kejadian Paskah ya adik-adik ya, kita sudah peringati, dan setelah itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kak Titin mau tanya, apa nama danau tempat Tuhan Yesus menampakkan diri ya? Yo. Ya, Danau Tiberias, betul. Pertanyaan kedua, adik-adik perhatikan, siapa yang melompat ke air dan berenang ke tepi danau karena sudah melihat Tuhan Yesus? Siapa? Petrus, betul adik-adik. Dan terakhir, apa yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus itu ya? Dan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebar jala ke sebelah kanan perahu. Ikan, ya adik-adik, betul. Ini kisahnya di mana Tuhan Yesus murid-muridnya menjala ikan tetapi tidak menemukan ikan setelah semalaman, dan akhirnya Tuhan Yesus datang memberi perintah kepada mereka untuk menebar jala ke sebelah kanan, dan murid-muridnya juga menuruti perintah Tuhan Yesus. Padahal saat itu mereka masih ragu siapa yang menyuruh mereka untuk menebar jala itu ya. Tapi mereka dengan yakin bahwa yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka menuruti perintah Tuhan dan mendapatkan banyak ikan. Nah, Tuhan Yesus di sini juga kisahnya mengajak murid-muridnya untuk sarapan bersama. Wah, mau dong diajak sama Tuhan Yesus buat sarapan bersama sambil ngobrol-ngobrol ya. Di situ mereka mau nggak? Dilihat, adik-adik boleh lihat, mereka sama-sama mau
sarapan sama Tuhan Yesus. Padahal walaupun saat itu keadaannya mereka juga serba ragu itu Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi lagi-lagi mereka menuruti ajakan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus untuk sarapan bersama. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, ya, apa yang mau kita pelajari? Adik-adik, sebagai anak Tuhan kita tidak lepas dari yang namanya rajin baca Alkitab, juga rajin berdoa. Ya, tidak pernah bisa lepas. Itu adalah kunci dasar kita sebagai anak yang percaya pada Tuhan. Kita harus terus membangun hubungan kepada Tuhan dengan cara rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Adik-adik, kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang benar yang Tuhan inginkan buat kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa seperti murid tadi, kita bisa dengan yakin dan percaya kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau benar yang Tuhan minta buat kita, kalau kita tidak baca Alkitab dan juga berdoa. Itu adalah dasar kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini memang mengajari kita atau membuat kita untuk belajar mendengarkan perintah Tuhan dan mentaatinya. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan? Dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Kalau sudah rajin membaca Alkitab dan berdoa, artinya kita mau membuka mata kita, membuka hati kita, telinga kita atas perintah Tuhan. Seperti murid-murid tadi, kalau mereka tidak mau melihat Tuhan, bagaimana mereka mau menebarkan jala? Kalau mereka menutup telinga mereka, bagaimana mereka bisa dengar suara yang menyuruh mereka menebarkan jala itu ya adik-adik. Jadi hari ini kita belajar paling dasar adalah jangan pernah berhenti untuk membaca Alkitab dan membangun komunikasi dengan Tuhan dengan rajin berdoa. Ya, adik-adik, sekarang kita tutup firman Tuhan. Pada hari ini kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami untuk terus membangun hubungan dengan agar kami bisa mentaati perintah Tuhan. Berkati kami agar kami boleh selalu menjadi anak-anak yang turut akan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Titin mau sampaikan ada aktivitas buat adik-adik membuat video ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingat, kuncinya kita mau jadi sahabat, punya hubungan. Tapi bagaimana bisa menjadi sahabat dan dianggap sahabat oleh Tuhan? Kalau kita berbuat, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Dibuat videonya lalu dikirim ke orang Abraham. Grup WhatsApp kita ya, seperti biasa. Oke, lalu kita mau kumpulkan persembahan. Minta tolong papa mamanya untuk kumpulkan persembahan dan dikirimkan ke rekening HKBP Cinere. Nomornya ada di sini adik-adik ya. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji nama Tuhan lewat pujian satu ini. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
kita sudah masuk ke penghujung ibadah kita. Kita mau bersama-sama menutup ibadah kita di dalam doa penutup, lipat tangannya, tutup matanya, dan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada minggu ini. Biarlah kami serahkan kembali segala aktivitas kami di dalam satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan kami, juga keluarga kami masing-masing. Ya, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.